Mainan gue pingin bikin konten sebentar. Gue pingin bikin tentang Paul Pogba. Kenapa? Karena menurut gue ya pemain ini kan cukup ramai lah ya diperbincangkan di supporter Manchester United ya, fan Manchester United, karena kontroversial lah. Nah, kalau ringan amatiran ala gue sih jujur ketika Paul Pogba ini datang ke Manchester United dengan harga yang cukup mahal ya dari Juventus, lalu dengan hashtagnya Paulback waktu itu, jujur gue secara pribadi sih kurang begitu impress ya. Kenapa? Karena ya pertama dia ini kan dikeluarkan dalam tanda kutip oleh Alex Ferguson ya, Sir Alex Ferguson sorry. Jadi Sir Alex ini kan sempet, selain Paul Pogba tuh ada juga pemain muda potensial bagus kualitasnya pada saat itu adalah Rafael Morrison ya. Cuman karena tidak nurut maka ya akhirnya keluar ya. Dan Paul Pogba ini pun juga gue pikir sama ya. Artinya memang dia ini pemain bagus, skillful, hot prospect pada saat itu. Beberapa kali dikasih kesempatan oleh Sir Alex. Tapi akhirnya dia tidak sabaran dan akhirnya ke Juventus ya. Memang setelah di Juventus sendiri pun memang dia bisa dibilang ya sering bikin gol, bermain baik lah, bermain bagus, dan kontribusi ke Juventus juga cukup banyak ya. Dan setelah itu kan dia pergi ke Juventus secara gratisan. Cuman yang aneh adalah Manchester United, gue bisa bilang dibela-belain ya, mengeluarkan sekitar 100 juta untuk mendatangkan dia kembali ke Old Trafford ya. Waktu itu pelatihnya kan Jose Mourinho ya. Dan ya dari saat itu sampai dengan sekarang ini kan memang banyak kontribusi secara permainan ya. Artinya gol, assist, menyumbangkan piala juga bersama tim. Cuman kan kalau gue ngeliat ini dia punya posisi ini selalu tidak jelas nih kalau kita ngomong teknis ya. Jadi sempat dikasih defensive midfielder center, lalu ke MC midfielder center, AMC itu naik turun lah, tidak konsisten gitu loh. Sementara kalau kita lihat dari sisi lain, timnas Prancis berhasil dibawa oleh Paul Pogba ini sebagai juara dunia kan. Artinya kan dia ini pemain juara dunia lah katakanlah gitu. Tapi kenapa kok di Manchester United ini ya naik turun sih? Kalau gua ngeliat ya balik lagi ya, ini ke sisi mental, sisi pribadi dari pemain itu sendiri, yang menurut gua sih sebenarnya dia ini main di Manchester United ini lebih ke karena profesional gitu loh. Dia tidak melihat bahwasannya dia ingin memajukan tim, memajukan klub, meraih piala-piala yang mungkin klub tidak meraih dalam jangka waktu lumayan ya, which is Premier League atau mungkin yang lebih tinggi UEFA Champions League, dengan berusaha untuk dia punya influence, dia punya aura itu ditebarkan lah di tim. Kalau gue ngeliat sih dia lebih ke pemain individualistis yang ingin ya itu tadi, bermain seperti layaknya orang kerja kantoran di perusahaan ya, datang jam 9, pulang jam 5, terima gaji tiap bulan, seperti itulah. Berusaha untuk mengerjakan tugas-tugasnya sebaik mungkin, tapi tanpa feeling, tanpa passion untuk perusahaan itu sendiri atau untuk klub itu sendiri. Itu sih yang gue lihat dari Paul Pogba ini ya. Dan sekarang ini kan di tangannya Ole, ya dia ada perubahan ya. Kalau kita ngelihat sebelum tahun baru dan setelah tahun baru ini kan ada perubahan yang lumayan signifikan ya dari Paul Pogba ya. Artinya sebelum tahun baru ini kan dia sering buat blunder, penampilannya tidak maksimal. Walaupun dia punya alasan, yaitu adalah COVID ya. Jadi dia bilang setelah dia kena COVID lalu sembuh, fisiknya tuh tidak bisa langsung kembali 100% gitu ya. Sementara kalau gue sih melihatnya dari sisi lain ya, artinya satu, pendekatan dari Ole Gunnar ini gue pikir agak berbeda dari pelatih-pelatih yang lain, sehingga ada sesuatu yang Ole Gunnar bisa bikin Pogba ini berpenampilan ya meningkat ya secara individual, menunjang performa tim. Tapi di sisi lain gue juga ngelihat kan Pogba ini kontraknya selesai ya, summer tahun 2022 ya. Jadi kalau dia mau lepas dengan transferan ya, tidak gratisan, itu kan
summer tahun ini 2021 ini dia harus ada peminat gitu loh. Dan untuk menjaga value-nya dia tetap tinggi, ada dua hal yang harus dilakukan. Satu, dia harus berkontribusi kepada tim. Yang kedua, tim itu sendiri juga harus berprestasi gitu loh. Jadi ini kalau gue pikir yang berusaha untuk dikejar oleh seorang Paul Pogba ya. Jadi ada dua faktor, satu pendekatan dari Ole Gunnar, yang kedua adalah yaitu tadi dia harus menjaga value dari Paul Pogba sendiri gitu loh. Karena kan agennya Mino Raiola, agen besar itu ya, itu kan sudah menyatakan bolak-balik bahwasanya ya Paul Pogba ini udah nggak mau stay di Manchester United gitu loh. Jadi ya itu sih. Dan kalau seandainya gua ngelihat Paul Pogba selama dia bisa berkontribusi positif terhadap tim ya sudah, menurut gua sih ya dikasih kesempatan aja nggak apa-apa gitu. Tapi ya sesuai dengan kapasitas penampilannya dia. Artinya ketika dia bermain baik ya udah dikasih kesempatan, ketika dia bermain jelek ya harus dihukum dengan mungkin tidak diberikan kesempatan ya. So far sih gua ngelihat 3 pertandingan terakhir ini cukup positif ya Paul Pogba. Artinya kontribusinya ke tim lumayan bagus. Dan lagi-lagi gua beri kredit ke Ole Gunnar Solskjaer yang mampu mengadakan pendekatan ya ke Pogba dari sisi teknis dan non teknis ya. Cuman ya kita lihat ya, drama Paul Pogba ini pasti gue pikir akan terus bergulir sampai dengan summer ini. Kita lihat summer ini apa yang akan dilakukan. Tentu saja kemungkinannya ada beberapa ya. Dia perginya bagaimana, pakai drama atau tidak, kemana. Kalau kemana sih sebenarnya gue kurang begitu peduli ya. Dan yang satu lagi adalah apa yang akan dia berikan ini ya kepada Manchester United sendiri ya. Gue pikir kurang lebih begitu sih review ringan amatiran ala gue tentang Paul Pogba. Oh ya satu lagi ya, Paul Pogba ini kan orang Perancis ya. Kalau di Eropa sini buat beberapa teman-teman yang sudah tahu kan memang orang Perancis itu punya mentalitas yang sedikit berbeda, punya kepribadian yang sedikit beda dengan orang Eropa dari daerah lain. Tentunya setiap negara punya ciri khas masing-masing ya. Dan gue ngelihat kepribadian ini untuk bermain di Premier League itu tidak semuanya cocok ya. Memang terutama di Manchester United memang kita lihat ada Eric Cantona, kita lihat ada Patrice Evra gitu loh. Tapi ya tuh ada juga orang-orang kayak Paul Pogba inilah contohnya, lalu kayak Fabian Barthez, lalu kayak Laurent Blanc gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like-nya kalau suka videonya, subscribe juga ya yang belum subscribe. Yuk. Terima kasih. Wassalam.